من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apalagi kalau kita hidup itu memang maksudnya adalah untuk berbuat kebaikan. Kalau ada hal yang baik, kita saling bersinergi di situ. Itulah sifat seorang mukmin. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagikan bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Menguatkan sebagian yang lainnya. Iya. Maka itu hal yang indah ya ketika kita hidup di dalam sebuah negeri, kita bernegara, kita bermasyarakat, kita berinteraksi dengan manusia yang ada di dalam negeri tersebut. Iya. Kita saling menguatkan pada hal-hal yang baik, saling membantu ya pada kebaikan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ya itu tidak ada di semua tempat, itu pasti ada kekurangan. Sebab itu tabiat pada manusia. Kalau ada kekurangan-kekurangan. Cuman kalau ada bangunan yang sudah dibangun, ya ada yang perlu diperbaiki, maka yang perlu diperbaiki. Jangan bangunannya semua dirubuhkan. Bagaimana caranya bangunan itu bisa tegak? Kalau setiap kali ada yang membangun, ada yang merubuhkannya. Dan itu tidak benar di dalam kehidupan bersama. Karena itulah kadang kita di dalam melihat kondisi tempat tinggal kita, di negeri kita, itu kita bisa mengingat akan kewajiban-kewajiban kita sendiri. Dan bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, itu dari fikih penting yang perlu dikenal. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan ini dari sebuah syariat agung di dalam Islam dan strategi hebat di dalam tata negara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka diantara hal yang beliau lakukan, beliau persaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Bahkan sebagian sahabat itu secara personnya itu dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hari Salman Al-Farisi datang menjenguk saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dalam keadaan berpuasa, bajunya kayak tidak dia mau urus. Ya, istrinya mengeluh ya bahwa ini saudara kamu ini kerjanya di siang hari puasa, di malam hari ibadah, tidak ada waktu untuk keluarga dan seterusnya. Maka Salman Al-Farisi datang sebagai tamu, sebagai saudaranya. Dia pun bersama Abu Darda. Di waktu makan siang, Abu Darda berkata, "Silahkan makan, saya sedang puasa." Kata Salman Al-Farisi, "Tidak, saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan juga." Maka bukalah Abu Darda. Di malam harinya begitu mau sholat, mau tidur, kata Abu Darda, "Tidurlah, saya mau sholat." Kata Salman Farisi, "Tidak, ya kamu juga ikut tidur." Begitu sudah berlalu beberapa malam gitu, masih awal-awal, sudah mau bangun Abu Darda. Kata Salman, "Tidak, tidur lagi." Sudah berlalu tengah malam, masih disuruh tidur sampai sepertiga malam terakhir baru sholat. Setelah itu Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulla di haqqin haqqahu."
Sungguhnya untuk Rabbmu ada haknya. Untuk Allah ada haknya. Untuk dirimu sendiri juga ada haknya. Untuk keluargamu ada haknya juga atas kamu. Karena itu berilah setiap pemilik haknya masing-masing. Itu kalimat Salman Al-Farisi disampaikan oleh Abu Darda kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkannya. Rasulullah SAW membenarkannya.